Meningkatnya korban meninggal akibat serangan virus corona di Arab Saudi menimbulkan keresahan di kalangan jamaah calon haji. Saat ini pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk melindungi jamaah haji Indonesia dari serangan virus berbahaya itu. Apa saja yang harus dilakukan untuk mendiskusikan masalah ini? Di studio telah hadir Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang juga Ketua Panja Kesehatan Haji, Ibu Nova Rianti Yusuf, dan Direktur Pengendalian Penyakit Menular langsung, Dr. Slamet. Selamat datang kepada Bu Nova dan juga Pak Slamet. Kita langsung saja ke Pak Slamet. Pak Slamet, ini sebenarnya apa sih MERS coronavirus ini? Iya, MERS coronavirus bagaimana tadi disampaikan adalah singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Apa itu sebenarnya, Pak? Ini adalah coronavirus. Coronavirus adalah corona adalah suatu penggolongan. Salah satunya adalah MERS coronavirus. Yang lain yang memang itu adalah kelompok corona adalah yang menyerang SARS. Nah, dulu awalnya pada saat pertama kali ditemukan pada bulan April 2012 disebut novel coronavirus. Novel coronavirus. Terus kemudian pada bulan Mei 2013 itu para ahli internasional yang berkompeten untuk menentukan taksonomi virus ini menyebutnya adalah MERS coronavirus, singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Oke, sebelumnya ini adalah Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Apakah ini cuma hanya terjadi di Arab Saudi saja? Betul, ini adalah pertama kali ditemukan di Arab Saudi dan itu sebagaimana kami sampaikan di depan tadi adalah pada bulan April tahun 2012 dan itu pertama kali ditemukan. Oke, seberbahaya apa sebenarnya virus ini? Kalau kita bicara berbahaya adalah pertama kita melihat CFR-nya. Case fatality rate itu sekitar 50%, kadang naik, kadang turun. Saat ini posisi terakhir tanggal 10 September adalah dengan jumlah kasus 119 yang meninggal 54. Itu mendekati 50%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa kita menganggap ini harus waspada? Karena kebetulan saat ini Arab Saudi punya gawe besar dan kita termasuk yang datang ke Arab Saudi juga besar, baik jamaah haji maupun sebelumnya adalah jamaah umroh, kemudian TKI kita juga banyak di sana. Oleh karena itu adalah untuk penyakit menular dengan kumpulan orang banyak tentu adalah perlu kita meningkatkan kewaspadaan. Kira-kira demikian. Oke, ini sebenarnya apa sih pemicu virus MERS-CoV ini ataupun gejala-gejala yang ditimbulkan? Kalau pemicunya memang sampai sekarang tidak tahu, hanya setelah ditemukan penyakit itu kemudian ketemulah virusnya. Tetapi kalau gejala yang ditimbulkan sebenarnya mirip-mirip dengan influenza yang lain. Demam, batuk, pilek, kemudian pusing, kemudian sesak napas, napas pendek. Sebagian dari mereka ada yang sampai punya gejala muntah, mencret. Jadi mirip-mirip dengan influenza. Kira-kira begitu. Hanya ini gradually untuk menjadi buruk itu lebih cepat. Lebih buruk, lebih cepat. Nah, ini bagaimana sebenarnya penularannya dari binatang ke manusia ataupun manusia ke manusia? Nah, ini kalau kita bandingkan dengan coronavirus yang lain, ini memang sudah ada perbedaan. Artinya sudah terjadi penularan dari manusia ke manusia. Walaupun diidentifikasi belum berkelanjutan. Kalau dibandingkan yang lain kan belum dari manusia ke manusia. Nah, tetapi penularan secara spesifik apakah itu kontak langsung misalnya skin to skin ataukah melalui droplet infection ataukah melalui benda yang terkontaminasi sampai sekarang belum teridentifikasi. Tapi sudah diidentifikasi penularan terjadi dari manusia ke manusia. Oke, nah Bu Nova ini bagaimana melihatnya sebagai dari Panja ya? Ini kan pemicunya juga belum teridentifikasi dan tadi juga ada beberapa yang belum teridentifikasi. Apakah Panja sekarang sudah melakukan ataupun menemukan suatu hal yang dinilai cukup serius ataupun membantu? Ya, jadi sebenarnya waktu kami mengadakan Panja Kesehatan Haji itu dibentuk bulan Mei 2013, itu memang ada sebuah kesadaran bahwa setiap kali penyelenggaraan ibadah haji itu selalu ada masalah yang muncul. Kalau tahun lalu sempat muncul outbreak diare karena catering yang waktu itu kebetulan tidak teridentifikasi kandungan bakterinya. Nah, ini sekarang ternyata muncul lagi kasus MERS-CoV ya, nyebutnya MERS-CoV. Oke. Saya tahu ya MERS saja. Nah, kemudian pada saat dalam kondisi demikian, maka Panja menjadi sebuah keharusan yang tidak mungkin lagi tidak kita adakan. Karena selama ini Komisi 9 selalu mengadakan pengawasan kesehatan haji langsung ke lokasi ke Arab Saudi, juga ke embarkasi-embarkasi untuk melihat persiapan para calon jemaah haji yang akan berangkat.
Tetapi tentunya potensi-potensi ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan atau antisipasi itu mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu Panja sudah memanggil juga dalam rapat dengar pendapat itu Dirjen P2PL, itu Dirjen untuk Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan. Kami juga sudah meminta penjelasan dari beliau dan beliau menjelaskan bahwa ini memang untuk coronavirus memang suatu sindrom penyakit yang mana belum ada vaksin. Kemudian pengobatannya pun hanya simptomatis, hanya berdasarkan gejala yang muncul secara spesifik. Hanya bisa pencegahan. Pencegahan ternyata dengan pola hidup bersih, sehat. Nah, ini kemarin pada saat saya mengadakan kunjungan ke embarkasi haji di Surabaya, baru kemarin, memang ada kendala bahwa walaupun dari pemerintah pusat, artinya dari Kementerian Kesehatan, sudah memberikan sosialisasi kepada kepala-kepala dinas yang ada di seluruh provinsi Indonesia. Pada saat kita berbicara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, mereka memang melaporkan bahwa tidak mudah untuk mensosialisasikan pola hidup bersih sehat kepada para calon jemaah haji. Utamanya karena banyak sekali calon-calon jemaah haji itu yang usianya lanjut dan ada kecenderungan mereka pada saat diajarkan cenderung menjadi lupa lagi apa yang sudah diajarkan. Baik. Nah, jadi kami berpikir bahwa yang penting adalah tetap masker harus diberikan. Kontak terutama terhadap yang batuk-batuk, kita tidak pernah tahu yang batuk mengeluarkan dahak itu apakah jangan-jangan MERS atau hanya flu biasa, tapi itu tetap harus dicegah. Okay. Nah, jadi artinya hanya bisa diberikan antisipasi semacam ini, dan saya merasa bahwa mungkin ada kekurangannya pada saat ditanyakan mereka sepertinya masih belum aware. Tapi ini gitu, kan Pak. kalau dilihat ini hanya antisipasi semata. Namun apa yang langkah krusial yang akan dilakukan oleh Panja ke depan? Jadi memang tentunya kami mendengarkan dari Kementerian Kesehatan, ini tujuannya adalah supaya kami mengetahui seberapa beratnya. Memang kalau dari WHO kami mendapatkan penjelasan bahwa ini memang suatu situasi yang serius tetapi belum masuk ke dalam darurat kesehatan masyarakat. Nah, dalam kondisi yang demikian, tidak ada vaksin, tidak ada pengobatan yang spesifik, artinya tidak ke sumber penyakitnya, maka pencegahan yang utama, maka kami berharap bahwa mudah-mudahan sih coronavirus ini sudah mati ya tahun depan, karena ada kemungkinan virus-virus ini mati dan muncul lagi yang lain. Harapan kami bahwa ini bisa tidak terjadi lagi tahun depan, tapi kalau tahun depan terjadi lagi, artinya antisipasi untuk pencegahan, karena pencegahan adalah satu-satunya cara yang bisa ditempuh oleh para calon jemaah haji, ya artinya ini harus benar-benar optimal. Makanya kita berharap bahwa nanti Panja akan melihat hasil dari upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan semua lintas sektor dan kementerian. Nanti kita akan melihat sejauh apa efektivitas dari antisipasi ini. Karena kan sampai saat ini kan tidak ada kasus dan semoga jangan sampai ada yang terinfeksi. Baik, Bu Nova dan Pak Slamet, kami akan lanjutkan, namun kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Berita 1. Ada kembali di Dialog Berita 1, Pak Slamet. Tadi Bu Nova berbicara bahwa sebenarnya banyak ataupun sebagian besar dari calon jemaah haji ini adalah masyarakat berusia lanjut. Di mana sebenarnya paling rentan terkena virus ini? Nah, bagaimana pendapat Anda? Iya, memang kalau yang namanya virus sifatnya adalah menyerang pada saat stamina turun. Nah, memang betul yang dikatakan Ibu Nova tadi, bahwasanya usia lanjut salah satu resiko, kemudian kepayahan, apalagi perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi. Oleh karena itu, yang paling penting sebagaimana Dr. Nova tadi dikatakan bahwasanya bagaimana kita menyiapkan untuk pencegahan perilaku hidup bersih dan sehat, itulah yang paling penting. Tadi Anda berbicara soal cuaca, apakah salah satu faktor Arab Saudi kan di sana cuacanya cukup panas ya Pak ya? Betul. Apakah itu menjadi salah satu faktor adanya virus ini? Oh, kalau yang jelas bahwasanya virus itu ditemukan pertama di Arab Saudi. Tetapi yang saya maksudkan adalah dengan perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi yang begitu panas, itu stamina para jamaah khususnya orang yang sudah tua pasti relatif menurun. Itu yang poinnya begitu. Oke. Ya. Nah, Bu Nova, bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ini kan dilihat 50% lebih calon jemaah haji ini kan usia lanjut. Betul. Sebenarnya apa yang harus dilakukan? Maksudnya langkah preventif gitu dibanding hanya sosialisasi ataupun pencegahan semata. Ya, memang menjadi problem adalah pada saat kita akan berangkat haji, biasanya itu dapat gilirannya bisa belasan tahun kemudian, di mana usia kita tidak lagi muda, Pak Slamet. Nah, memang kemarin saya banyak sekali mendapatkan sharing pada saat ke embarkasi haji di Surabaya. Saya minta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ikut hadir. Dan ini memang menjadi konflik bagi mereka.
Karena pada saat mereka yang menjadi lini terdepan untuk melakukan screening kesehatan, usia dan lain sebagainya, ada sebuah keengganan untuk menolak para calon jemaah haji yang usia lanjut. Karena itu memang kan sebuah kewajiban ya bagi seorang muslim untuk sekali dalam seumur hidup menjalankan ibadah haji. Dan kebetulan mereka dapat kuotanya pada saat usia mereka memang sudah lanjut. Nah, ini memang dilematis sekali untuk Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar. Nah, kemudian yang kedua, ini memang harus kami ingatkan juga kemarin pada saat diskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Jawa Timur dan dinas-dinas kabupaten. Mereka mengatakan bahwa ada kesalahan misalnya dalam penentuan resiko tinggi atau tidak. Pada saat dengan usia lanjut seorang calon jemaah haji dilakukan pemeriksaan tidak ada penyakit. Nah, kemudian dia dimasukkan ke dalam kategori mandiri. Harusnya tetap walaupun usia lanjut tidak ada penyakit masuk ke dalam kategori risti atau risiko tinggi. Karena apa? Karena dalam posisi yang demikian mereka akan mendapat pemantauan yang lebih ketat pada saat menjalankan ibadah haji, dan kemudian ada sebuah kewaspadaan yang lebih tinggi kan untuk kelompok ini. Utamanya mereka tadi lebih rentan, beda lah ya dengan yang usia produktif. Walaupun mereka sehat, tetapi metabolisme tubuh sudah berubah. Kemampuan untuk menangkal virus dan lain sebagainya tentu lebih rendah daripada usia produktif, apalagi remaja yang menjalankan ibadah haji. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan ya untuk yang tahun depan. Ada sebuah kekhususan, mungkin kloter-kloter itu bisa khusus yang risiko tinggi yang lanjut usia, ya itu supaya ada pemantauannya yang khusus gitu terhadap mereka ya. Oke, apakah Anda juga sudah memediasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama untuk membahas soal hal ini? Jadi memang kalau untuk panja kesehatan haji selama ini memang melekat di Komisi 8 karena memang mitra mereka Kementerian Agama. Nah, baru sekarang ini memang di Komisi 9 ada spesifik panja kesehatan haji. Kalau pengawasan setiap tahun berlangsung, Komisi 9 juga ikut. Hanya saja sekarang memang lebih spesifik dan utamanya adalah ada beberapa hal yang misalnya menjadi catering itu misalnya. Catering itu menjadi kewajiban Kementerian Agama. Tetapi pada saat kemarin ada kasus outbreak yang KLB diare, nah itu di follow up oleh Kementerian Kesehatan karena ada teman-teman dari Komisi 9 yang mengawasi ke sana. Jadi per tahun ini itu setiap makanan yang akan disajikan itu diambil sampelnya. Saya sudah lihat langsung. Ya, tapi untuk membahas masalah ini apakah Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Agama sudah ada proyek khusus begitu dengan DPR untuk menanggapi Kalau hal ini? untuk ini ternyata ini memang sudah ada lintas komisi kebiasaan di DPR. Ada lintas program dan juga lintas kementerian. Ternyata Kementerian Hubungan pun sudah ikut berperan. Jadi pencegahan itu salah satunya sebelum keberangkatan jemaah haji itu di bandara seperti Soekarno-Hatta itu sudah ada standing banner dan sudah ada sistem untuk karantina bagi kemungkinan para pendatang yang dicurigai mengalami infeksi corona, virus corona. Jadi standing banner dan lain sebagainya, sosialisasi ini sudah dilakukan kepada dinas-dinas kesehatan. Dan kemarin waktu di embarkasi itu juga ada pihak-pihak dari Kementerian Agama, mereka juga sudah aware tentang kondisi ini. Jadi kerjasamanya itu tidak hanya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama ternyata, tapi juga Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar negeri. Kalau Pak Slamet lihat sendiri bagaimana ini kan sebenarnya kalau dilihat ini baru langkah preventif ataupun antisipasi yang hanya sosialisasi semata. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menanggapi hal ini? Karena memang mungkin belum masuk ke Indonesia. Namun bagaimana bila ini kan harus dicegah secegah-cegahnya gitu? Betul, betul. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia itu sudah menyadari dari awal. Karena memang kami menyadari atau kita menyadari bahwasanya jamaah kita, jamaah umroh banyak. Jamaah TKI yang ada di sana juga banyak. Kemudian jamaah haji juga banyak. Oleh karena itu pada saat pertama kali muncul tentang isu MERS coronavirus ini, kita sudah bersurat ke daerah untuk meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kegiatan di pemantauan pintu gerbang negara melalui KKP, kantor kesehatan pelabuhan. Terus kemudian kami juga sudah dipanggil oleh pihak DPR untuk bagaimana dari semua lini kita menyiapkan. Tapi memang betul sebagaimana Mbak Winda katakan, poin kita adalah bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan, poin kita bagaimana kita preventif promotif, itulah yang bisa kita lakukan. Harapan kita memang tidak masuk ke Indonesia. Kira-kira begitu. Oke, mungkinkah nantinya vaksin untuk MERS-CoV ini ditemukan, Pak? Menurut pendapat para ahli optimis. Tapi kan perlu waktu juga. Mereka juga perlu membuat seed vaksin atau seed virus yang bisa menstimulat vaksin. Habis itu kan masih ada proses panjang tentunya. Oke, dari Kementerian Kesehatan sendiri apakah sudah melakukan ini?
Belum, belum untuk vaksin ini belum. Tetapi kalau saya membaca di komentar-komentar di bukan mass media di WHO itu para ahli optimis untuk mendapatkan itu. Baik, kami akan lanjutkan dialog ini, namun kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Berita 1. Ya, Anda kembali di Dialog Berita 1. Pak Slamet, ini bagaimana Anda melihatnya langkah antisipasi untuk mencegah virus ini terjangkit di masyarakat yang belum berangkat, calon jemaah haji yang belum berangkat? Yang belum berangkat tentu kami sampaikan bahwasanya jagalah kesehatan dan kemudian kalau memang betul-betul mendapatkan gejala sebagaimana kami sebutkan tadi, gejala flu, segeralah lapor kepada petugas kesehatan yang mendampingi, karena kita juga sudah menyiapkan petugas kesehatan setiap kloter, dan kemudian pada saat di sana tentu tidak saat di sana berangkat pun demikian, di pesawat jangan takut untuk minum karena dehidrasi adalah menyebabkan segalanya untuk permulaan penyakit. Oleh karena itu dengan minum maka tidak akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, dan itu adalah langkah yang sangat penting. Di sana banyaklah makan, banyaklah istirahat, cukuplah minum. Kemudian kepada para petugas kesehatan tentunya harapan kami menghimbau adalah berikanlah layanan sebaik-baiknya kepada para tamu Allah supaya bisa melaksanakan ibadah haji yang sebaik-baiknya. Oke, Bu Nova, ini bagaimana nih tadi cukup menarik soal pemisahan ataupun pengelompokan calon jemaah haji usia lanjut dan usia yang produktif. Ini bagaimana ke depannya, apakah langsung akan dibikin regulasi mengenai hal ini? Jadi memang kemarin saat kami sedang melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, memang yang terlintas adalah kami ingin sekali ada analisis yang jelas terkait dengan angka kematian jemaah haji. Dan ternyata saya baca kemarin, memang paling banyak adalah usia di atas 60 tahun, artinya sudah memasuki usia lanjut. Jadi kalau memang demikian halnya, maka harus dipikirkan bahwa dalam rekomendasi panja ini, rekomendasi panja kesehatan haji akan dibuat setelah kami mendapatkan masukan lengkap nanti pengawas haji yang berangkat pada saat pelaksanaan ibadah haji. Nanti rekomendasi setelah mendapatkan data komprehensif, tentunya salah satu yang kami ingin konkret adalah bahwa rekomendasi kami untuk segera diadakan regulasi, nanti bentuknya apa, Permenkes atau apa, nanti kerjasama juga dengan Kementerian Agama untuk ada pemisahan untuk calon jemaah haji, utamanya jemaah haji nanti yang usia lanjut. Karena ini implikasinya banyak, bukan hanya mereka sama-sama lanjut usia, tetapi ternyata mereka lebih rentan terhadap berbagai virus yang tidak bisa kita pungkiri. Itu mutasi virus sekarang luar biasa, kita tidak tahu sekarang coronavirus, jangan-jangan tahun depan ada virus yang lain lagi. Nah, jadi artinya dengan kesadaran seperti ini, maka tidak bisa lagi kita mengelak, harus segera diadakan upaya untuk memisahkan jamaah haji. Gampang saja sih sebenarnya, misalnya Jawa Timur ya otomatis kloter Jawa Timur ada yang spesifik hanya untuk usia lanjut, disamakan, mungkin juga pengawasannya biasanya dokter kloter 1 dokter 2 perawat, ya mungkin ini agak ekstra lah, jadi 2 dokter. Jadi bisa lebih fokus ya? Ya, lebih fokus karena ternyata angka kematian paling tinggi berangkat terakhir, pulang dahulu. Tapi Pak Slamet, kita melihat tadi Pak Slamet bilang bahwa sebenarnya gejala ataupun indikasi terjangkitnya virus ini cukup mirip dengan influenza. Nah, dari Kementerian Kesehatan ataupun Departemen Kesehatan sendiri, apakah sudah punya alat khusus untuk mendeteksi penyakit MERS-CoV ini? Kalau untuk mendeteksi adalah perlu konfirmasi laboratorium. Tetapi kita pada saat para jamaah nanti pulang melalui debarkasi, kita sediakan yang namanya thermoscanner. Jadi untuk men-scan panas badannya. Kalau memang betul bahwasanya panas, maka akan ada treatment kita amati melalui alercard. Tetapi secara umum sebenarnya seluruh jamaah yang pulang ke Indonesia itu adalah di bandara atau di embarkasi itu bukunya akan dicap tanggal kedatangannya. Setelah dicap pada tanggal kedatangan, maka kemudian para jamaahnya akan diamati dalam 2 minggu oleh para petugas puskesmas, atau secara aktif jamaah ini melaporkan. Dalam 2 minggu itu ada gejala yang kira-kira memang mengarah ke MERS coronavirus, maka kita akan treatment. Tapi kalau memang tidak, ya berarti sehat. Jadi memang kita mengacu pada surveillance dalam 2 minggu itu karena memang masa inkubasinya sekitar 2 minggu. Oke, nah ini nantinya akan mengamati Dinas Kesehatan Daerah atau siapa Pak? Ini kan karena melihat jamaah haji ini kan banyak jumlahnya. Betul, puskesmas. Tetapi pada saat pengecapan tanggalnya itu adalah tugasnya embarkasi, kantor kesehatan pelabuhan di seluruh Indonesia yang jumlahnya sekarang ada 17. Oke, Bu Nova, ini bagaimana menurut Anda tanggapannya terakhir, harapan dari DPR sendiri untuk menanggapi hal ini ke depannya agar tidak terjadi lagi?
Saya rasa karena kita tidak mungkin bisa mencegah terjadinya mutasi virus yang akan mungkin terjadi karena pengaruh dari perubahan iklim dan lain sebagainya, itu sulit. Oleh karena itu saya rasa antisipasi itu sifatnya mungkin tidak hanya kalau pencegahan saja, tadi kita sudah bahas panjang lebar. Saya sangat menanggapi positif upaya-upaya bahwa surveillance itu tetap dilakukan. Surveillance itu antara lain surveillance pneumonia ya. Karena kan ini kan salah satu dampak terburuk dari ini adalah terjadinya pneumonia, dan ini yang perburukan sehingga bisa merenggut nyawa itu karena dari situ. Jadi saya rasa memang ini harus komprehensif tetap, oke, pencegahan, tetapi saya rasa ini yang pulang nanti dari Arab Saudi, mudah-mudahan jangan sampai ada. Tapi kalau sampai ada juga kita jangan lepas tangan, harus bagaimana penanganannya, jangan sampai dikarantina dan tidak tahu dikarantina kemana. Jadi kalau misalnya sampai ada yang tertular, monggo dilakukan upaya yang sangat maksimal. Saya tahu 100 rumah sakit sudah mendapatkan instruksi untuk kalau sampai terkena ini, mereka yang dulu pernah menghandle flu burung ya. Nah ini sekarang ditugaskan juga untuk coronavirus untuk antisipasi kepulangan dari para jemaah haji kita. Nah ini saya rasa harus dioptimalkan. Jadi tidak hanya pencegahan, karena ini potensi bisa terjadi walaupun kita berharap jangan sampai terjadi. Baik, terima kasih Bu Nova dan Pak Selamat. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat.